Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Bahalwan, bagi yang belum tahu, saya sudah lama tinggal di kota Montreal, Provinsi Quebec di Kanada. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal diri lebih dalam. Kita akan menjelajahi kepribadian lewat Enneagram, MBTI, Temperament, Love Language, dan Attachment Style. The first reason kenapa saya mengajak Anda untuk bicara tentang ini, karena menurut Abraham Maslow, dia kelahiran 1908 dan meninggal 1970, beliau berkata bahwa ada hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar adalah fisiologikal. Misalnya kita butuh makan, minum, tempat tinggal, ya. Kemudian Kemudian kalau ini sudah dapat, kita akan mulai berpikir tentang safety. Jadi ketika kita, lagi lapar atau ingin punya tempat tinggal, apakah kita menyewa ataukah kita beli, sebelum kita dapat itu kita kita belum berpikir ke arah safety dulu. Nah, biasanya kalau sudah mampu, ini sudah mampu, dia akan berpikir tentang safety. Jadi, "Oh ya, saya punya uang, saya mau beli rumah, tapi di mana? Apakah tempatnya aman? Kemudian, apakah uang saya cukup?" Jadi, dia mulai berpikir, "Kalau saya belikan semua untuk rumah, saya nggak dapat apa-apa, nggak ada sisa." Jadi dia mulai berpikir bagaimana menabung, investasi, dan sebagainya. Kemudian, yang level ketiga adalah love and belonging. Di sini biasanya orang akan, mulai mencari jati diri dengan mencari pasangan, atau misalnya ketika dia mencari tempat yang, tinggal yang aman tadi, dia akan berpikir untuk, mencari, eee, tetangga yang baik, misalnya. Oke, misalnya, di daerah yang elit atau daerah yang aman, itu, tetangganya baik-baik atau tetangganya itu orang-orang penting, ini ya, dia merasa punya belonging, jadi dia merasa, saya harus berada di tempat yang apa namanya, mengangkat, apa ya, saya berada di daerah yang bisa menerima saya dan keluarga saya. Jadi, misalnya aja, contohnya orang yang miskin kemudian dia tiba-tiba dapat uang misalnya, katakanlah dia jual sawah, kemudian tiba-tiba karena dia kaya mendadak dia mencari tempat di daerah yang elit. Akan dibilang orang kaya baru dan dianggap dia nggak tahu apa-apa, diketahui orang tetangga-tetangganya. Dalam hal ini dia tidak merasa belong di tempat itu. Lebih bagus orang seperti itu tetap tinggal di daerah kampung, malah dia punya self esteem lebih tinggi karena dihormati di kampungnya sebagai orang paling kaya, tuh. Jadi self esteem ini adalah level keempat. Pada level ini kalau orang sudah mendapatkan 3 level ini, dia mulai berpikir bagaimana caranya dia bisa mencapai sesuatu. Misalnya ketika di kerja dia menjadi, supervisor, kemudian naik menjadi manajer ya, kemudian mungkin menjadi CEO dan sebagainya. Kemudian dalam sport dia mendapat medali ya, dan sebagainya. Terakhir ini, di sinilah, hal yang paling dibutuhkan orang banyak, bahkan oleh apa namanya, oleh Carl Jung. Carl Jung sendiri sempat mengatakan, "The privilege of lifetime is to become who you really are." Kenapa dia berkata begini? Karena inilah namanya yang piramid paling atas. Ketika dia atau kita mulai mendapatkan semuanya, pada saat itu kita merasa tenang hidup kasih kita baru mulai berpikir, "Apa sih hidup saya ini, makna hidup saya?" Banyak kan orang yang bertanya begitu kan? Apakah memang kita dilahirkan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk ya makan, minum ya. Ya, apakah cuma ini aja? Pada saat inilah kita mulai sadar diri. Dan ketika sadar diri ini, ya, kita baru sadar bahwa apa yang mengganggu kita, ya, apakah kritikan orang atau kejadian dalam hidup-hidup kita, karena hidup itu selalu up and down ya, pasti ada ujian lah ya. Itu menurut Carl Jung itu everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Jadi kalau ada misalnya ada kritikan atau ada komentar atau ada sikap dari orang lain yang mengganggu kita, itu sebenarnya kalau kita mau menengok diri kita sendiri, sebetulnya itu kita menyadari siapa diri kita sendiri. Jadi
dia benar bahwa pada akhirnya kita merasa punya privilege kalau kita menjadi diri kita sendiri, ya. Dan kita akan punya vision yang lebih clear, ya, kalau kita melihat hati kita sendiri, kepribadian kita sendiri. Dia atau siapapun yang melihat keluar, melihat orang lain, itu dream, jadi bermimpi. Artinya apa? Sekarang banyak di sosial media, banyak orang yang pamer di sosial media, "Saya punya ini, saya punya itu." Padahal itu yang bagus-bagus saja, tidak disediakan informasi seperti apa sih hidup mereka. Mereka cuma menunjukkan yang bagus-bagus saja. Misalnya, "Ini loh dapur saya yang bagus." Dia apa, pasang film di situ, tapi dia nggak tahu di ruang tamunya bagaimana, ya kan? Kamar mandinya bagaimana, nggak ditunjukkan. Ya, namanya juga sosial media, menunjukkan yang bagus-bagus saja. Tapi karena itu, kalau kita melihat keluar, itu kita dream, kita bermimpi, "Wah, enak ya bisa kaya seperti itu. Enak banget ya, bisa, punya rumah secantik itu, mobil bagus seperti itu," dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat ke dalam kita, kita harus bangun, ya. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Dan itulah hati, ya, heart, ya, kalau menurut Carl Jung tadi. Kemudian Abdullah bin Umar juga bersabda, orang yang paling tahu tentang dirinya adalah, orang yang paling tentang dirinya adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ya, di sini Abdul Darda juga berkata bahwa siapa yang berusaha mengenal Allah dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau kita tahu siapa diri sendiri, kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Allah itu sangat sempurna, ya. Kita kan tidak sempurna. Kita punya kelebihan yang diberikan Allah pada kita, kita juga punya kekurangan. Nah, pada saat kita hidup ini, sadar atau tidak saja sejak masa kecil hingga nanti kita mati, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sengaja ditaruh Allah dalam kehidupan kita tuh untuk pertama, mengetes kita, ya. Jadi orang-orang itu, menjadi tes buat kita, bagaimana kita menghadapi mereka. Dari situ kita akan punya karakter, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang annoying, ya, yang mengganggu kita. Kemudian, Allah akan membentuk kita, kata ada hadis Rasulullah SAW yang tidak saya tulis di sini, bahwa, mukmin itu seperti, mmm, ibarat seperti emas misalnya. Emas itu kan dicari di tempat yang kotor, kita bersihkan, ya kemudian kita bentuk dengan api yang panas, kalau nggak salah seperti itu ya, ada prosesnya ya. Kemudian akhirnya menjadi cantik, ya. Sama dengan kita, bahwa kita nih manusia tuh, kita dibentuk seperti itu. Jadi kita mungkin tidak tahu bahwa kita sudah punya template. Allah sudah membentuk kita punya template, template-nya tuh misalnya kepribadian kita punya temperamen dan sebagainya. Tapi template ini tidak fix ya, berubah dengan waktu. Begitu kita seperti di model tadi, seperti emas tadi, kita punya template, nanti akan dibuat seperti ini. Nah, template ini nanti, tergantung misalnya tergantung udara, panas, dan sebagainya, kita dibentuk bagaimana. Itu nanti akan tergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau belajar tentang diri kita sendiri atau tidak, itu maksud saya. Nah, pada saat kita hidup itu pasti suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat negatif ya, termasuk adalah orang-orang yang kalau kita bantu, kita malah ditarik ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memperbaiki orang lain yang minta dibantu, tapi ternyata dia sendiri nggak mau membantu dirinya sendiri, malah kita akan ditarik. Jadi ini bahaya sekali. You cannot fix someone who doesn't want to be fixed, but you can ruin your life trying. Dan ini terjadi banyak sekali, banyak contoh misalnya kita membantu orang yang kita kasihan. Dia kelihatannya di-PHK atau mungkin tidak punya uang atau apa ya, kemudian kita bantu. Tapi ternyata kok sama aja hidupnya, padahal suatu saat dia dapat uang banyak sekali, kok hidupnya tidak malah membaik, malah memburuk. Berarti memang orangnya gitu loh yang tidak mau memperbaiki diri gitu ya. Tapi ada juga orang yang secara, apa namanya, psikologi itu ada namanya covert narcissistic ya, mereka tuh drama queen.
mereka berusaha menarik kita, jadi dia selalu komplain, oh hidupku begini-begini. Akhirnya kita kasihan kan? Karena kita kasihan, kita berusaha bantu. Tapi memang sengaja dia begitu, karena dia merasa apa ya, misery loves company, katanya ada pepatah bahasa bahasa Inggris itu. Jadi dia merasa kalau aku begini ya, kamu harus begini dong. Kok enak kamu sukses? Aku hidupku gini. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti ini. Pada video sebelumnya, saya pernah mengatakan ada dua macam thinker, ada scarcity thinker dan abundance thinker. Scarcity thinker itu orang-orang seperti ini. Dia merasa hidupnya tidak nyaman, selalu ada masalah, dan dia selalu butuh bantuan, ya. Dia merasa hidupnya itu terbatas. Nah, orang yang seperti ini, kalau kita bantu sekali, dua kali, tiga kali tidak berubah, ya sudah, bukan kewajiban kita lagi. Kita sudah berusaha kok membantu mereka. Ini adalah pelajaran yang beberapa kali terjadi dalam hidup saya, sehingga saya merasa kok saya diuji hal yang sama dengan orang yang berbeda. Akhirnya saya mengambil waktu untuk belajar tentang diri saya sendiri karena saya sadar Allah itu tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, ya. Ada di Quran kan, Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu illa wus'aha atau apa gitu ya. Kemudian maaf itu bahasa Arabnya mungkin saya lupa ya. Itu 286 lah itu. Nah, ini kalau kita sadari any lesson you refuse to learn will repeat itself until you do. Jadi itulah dalam kehidupan kita dari kecil sampai kita mati kita selalu akan ada ujian-ujian hidup. Apakah dengan manusia atau kan dengan kondisi misalnya finansial atau kesehatan atau apa, yang kalau kita nggak belajar, nggak ambil pelajaran dari situ, akan diuji lagi sampai kita sadar, sampai kita lulus. Kalau tidak akan diuji terus sampai kita mati. Gitu. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan MBTI and 16 personality types ya. Carl Jung itu sebenarnya dia tuh punya ini, punya apa namanya? eh, punya ide sebenarnya sudah untuk memperkenalkan itu asalnya begini dari Carl Jung. Jadi manusia itu ada yang extrovert, ada introvert, ya. Extrovert itu energiznya tuh by people. Jadi kalau dia sendirinya dia tuh merasa bosan, harus keluar, harus cari orang. Orang kayak gini tuh apa ya? Energinya tinggi kalau dia berada di orang banyak seperti itu ya. Jadi dia tuh suka variety of tasks, quick pace, and are good at multitasking. Jadi kerja banyak enggak apa-apa. Pokoknya dia harus banyak energi. Tapi energinya dia itu energize, artinya itu sumber kebahagiaan dia, sumber energi dia dari orang lain. Dia harus keluar ketemu orang. Sedangkan introvert itu biasanya suka kalau misalnya ada acara-acara keluarga atau acara rapat ya, dia merasa suffocated. Jadi dia merasa, aduh aku butuh sendiri. Dialah introvert. Jadi dia suka kerja sendirian atau di small group ya. Kemudian lebih suka fokus ya. Kalau saya sendiri introvert tapi saya multitasking bisa. Jadi tergantung orangnya ya. Kemudian dari segi sensor ada orang yang realistik. Mereka suka fokus pada fakta dan detail ya. Mereka they apply common sense and past experience to find practical solution to the problem. Jadi mereka itu kalau sudah pernah pengalaman yang sama, kemudian ada hal baru, ya, yang dia pikir oh ini kayaknya jawabannya ini dari pengalaman yang lama. Dia terapkan solusi yang sama, padahal nggak selalu begitu. Jadi ini orang tiba-tiba sensorik. Kemudian ada orang yang intuitif. Orang intuitif itu dia prefers to focus on possibilities and the big picture, easily see patterns, value innovation, and seek creative solution to problem. Ini saya, ya. Saya introvert, saya ini. Kenapa? Karena saya memang benar. Saya tuh lihat big picture. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu saya mikirnya nggak sekarang aja. Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun, 25 tahun lagi, apa efeknya? Efek jangka panjang itu apa? Kalau kita mengambil keputusan A atau B atau C. Kemudian orang seperti saya itu biasanya lihat pattern. Jadi kita makanya
Menurut Gallup test itu saya punya connectedness, saya bisa connect the dots seperti kata Steve Jobs ya. Kita bisa lihat dari pengalaman hidup saya, kita connect the dot ya, dari pelajaran-pelajaran hidup kita. Nah, dari situ kita kita apa namanya, kita punya, creative solution. Jadi kita lihat, oh kayaknya ini begini, insting saya mengatakan begini, lebih baik kita pakai, solusi seperti ini. Dan karena, saya benar, saya value innovation, saya suka sekali hal-hal yang baru. Jadi kalau ada app yang baru saya pelajari dan sebagainya. Sekarang saya ke arah AI gitu. Kemudian ada thinker. Thinker itu tend to make their decisions using logical analysis, objectively weigh pros and cons, and value honesty, consistency, and fairness. Orang seperti ini banyak sekali berpikir. Sebelum mengambil keputusan, dia mulai melihat apa pronya, ada kontranya apa. Apa namanya, analisisnya itu gimana, secara logik ini keputusannya seperti apa. Dan dia lebih suka honesty, consistency, and fairness. Jadi lebih suka keadilan. Kalau ada yang mengajak mereka mengambil keputusan, itu dia dia bilang, ini plan A, ini kontranya begini, pro-nya begini. Plusnya ini, minusnya ini. Ini orang-orang thinker. Tapi ada orangnya feeler. Feeler itu sensitive and cooperative. Ya, and decide based on their own personal values and how others will be affected by their action. Feeler ini walaupun dia aslinya thinker, saya sendiri lebih ke arah filler. Eee, Kadang saya punya pikiran, ini pro-nya, ini kontranya begini. Tapi ketika saya mengambil keputusan, saya memperlihat pro kontranya itu termasuk orang-orang di sekitar saya. Misalnya, apakah keputusan ini akan bisa diterima orang banyak? Apakah mempengaruhi orang banyak atau tidak? Oke. Contoh yang paling lagi recently itu, thinker itu saya rasa itu ini, siapa namanya, eee, Donald Trump. Mungkin dia pro kontra membela Amerika, "Oh nggak bisa pasang tarif, ini demi untuk dirinya sendiri," ya. Kemudian, "Oh ini nggak fair dong, kalau misalnya Amerika kalah terus." Jadi dia menerapkan, tarif ke seluruh negara, yang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, ya. Dia nggak ada empati sama sekali, jadi nggak ada filler, nggak ada feeling sama sekali, nggak punya empati sama sekali, apakah warga USA atau rakyat-rakyat kecil dari negara lainnya terkena Great Depression lagi, dia nggak peduli. Dia lebih ke thinker, itu ya. Kemudian, judger. Judger ini, tend to be organized and prepared, like to make and stick to plans, and are comfortable following most rules. Jadi judger ini orang yang saya juga judger, saya itu organize, saya itu suka planning ahead of time. Misalnya, ini minggu ini gimana, 1 tahun ini gimana, bahkan 10 tahun lagi apa yang saya inginkan, itu saya prepare seperti itu. Dan biasanya saya stick to plan. Kemudian comfortable following most rules. Jadi saya ini kembali rules-nya dari mana? Kembali ke ukuran dan sunnah. Kalau ini haram ya haram, ini halal ya halal. Jadi saya follow itu. Oke. Ada yang persevere. Persevere itu prefer to keep their option open, like to be able to act spontaneously, and like to be flexible with making plans. Nah, ini persevere bukan tipe saya. Saya ada gitunya, fleksibel, tapi tergantung. Itu pilihan terakhir. Misalnya, saya rencana A, B, C, D, E misalnya, sorry, itu bahasa Perancis, A, B, C, D, E ya. Kemudian ternyata dari 5 pilihan tadi, nggak ada satupun yang jalan. Jadi saya sadar, nggak ada jalan lain, saya harus fleksibel, saya terima. Kalau misalnya Allah berkehendak lain, saya terima, gitu. Tapi sebelum menjadi ke persevere, saya judging dulu. Saya melihat pro kontranya juga, ini juga saya pikir pro kontranya, tapi saya perhatikan, saya lebih ke arah viewer. Jadi saya INFJ. Ya, persevere ini dia bisa spontan. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya, "Ah, aku mau gini ya, aku mau ke sini, aku mau beli ini, aku mau buka usaha ini itu." Ini orang persevere. Jadi setiap manusia itu beda-beda. Ini menurut Carl Jung ya. Oke, sekarang kita kembali MBTI personality types itu ada 16 macam, tapi yang ini yang paling menarik sekali. Contohnya ISTJ itu the inspector, ISFJ itu protector, INFP itu the healer, INTJ mastermind,
ISFP composer, INFJ the counselor, INTP the architect, ISTP the craftsman. Oke. Ini cuma sebagai contoh ya. Sekarang mengapa mengenal diri itu penting? Seperti yang tadi bilang tadi ya, kalau kita punya pemahaman, kita memahami reaksi emosional dan pola pikir, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Kalau saya tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, kemudian saya tahu teman-teman coworker saya atau anak saya atau pasangan saya itu seperti apa, saya bisa menyesuaikan diri. Jadi meningkatkan kualitas hubungan. Kemudian bisa menemukan karya yang sesuai. Ini benar, tidak semua orang bisa jadi dokter. Ada orang yang hatinya tuh ke arah art, tapi karena dipaksa orang tuanya menjadi dokter, akhirnya mereka apakah studinya tidak serius ataukah berhenti di jalan, tapi atau dia tetap jadi dokter, tapi hatinya tidak ke arah situ gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan karirnya, tidak bisa dipaksa. Misalnya saya ini INFJ 4 ya, jadi saya tuh kalau lihat orang sakit, saya tuh kasihan, kepingin nolong, tapi rasanya badan saya ikut sakit. Nah, karena itu saya nggak bisa jadi dokter. Tapi bedanya kalau sama hewan saya tidak merasa ikut sakit karena beda kan badan saya dengan badan hewan. Tapi rasa kasihan itu 4 itu masih ada. Jadi akhirnya sesuai dengan saran ayah saya memilih menjadi dokter hewan. Tuh. Kemudian arah dalam pengembangan diri. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak cuma karir aja ya. Dan kemudian meningkatkan empati dan toleransi. Oke. Nah, ini alat-alat untuk mengembangkan diri yang akan saya bahas kali ini. Ada banyak sebenarnya, tapi yang saya bahas itu Enneagram, MBTI, temperament types, type sosial, sigma, alpha, beta, dan sebagainya. Kemudian attachment style dan love language. Oke, mari kita mulai dengan Enneagram. Apa itu Enneagram? Enneagram itu adalah alat untuk mengenal diri sendiri yang sangat-sangat kuno. Bahkan katanya sempat diajarkan oleh orang sufi, kemudian oleh orang-orang gereja zaman-zaman dulu dipakai. Jadi akhirnya turun-temurun orang-orang gereja, pastor-pastor itu mereka memakai Enneagram itu untuk apa? Untuk menghadapi orang-orang yang kalau saya perkirakan ya, untuk menghadapi orang-orang yang pengakuan dosa. Jadi mereka berbicara sesuai dengan tipenya mereka masing-masing. Itu menurut perkiraan saya. Saya bukan orang Kristen, mohon maaf kalau perkiraan saya salah. Ada yang Nasrani mungkin lebih tahu dari saya, tapi itu perkiraan saya. Sebab kenapa kok dipakai di gereja? Pasti ada alasannya kan? Nah, kemudian ketika saya mau pelajari ini, awalnya tuh nggak sengaja aja, sebab saya pikir itu dosa. Oh, jangan-jangan itu melibatkan syirik. Kalau udah syirik, ternyata bukan. Tidak syirik sama sekali, karena saya pikir seperti satanik gitu. Bukan ternyata. Yang satanik itu pentagram, 5. Ya, Enneagram ini ada 9. Ya, jadi ketika saya menyadari, oh nggak ada hubungannya dengan syirik sama sekali, tidak mempengaruhi akidah, oke saya pelajari. Saya baca buku judulnya The Road Back to You. Judulnya ini sangat bagus sekali. Kalau nggak salah penulisnya itu pastor juga. Tapi dia dalam bukunya itu juga menyebutkan beberapa ayat-ayat di Alkitab gitu ya. Saya sendiri nggak mempengaruhi saya karena saya juga tahu ya kita ada similarity ya antara Islam, Kristen, dan Yahudi kan karena pada dasarnya kita agamanya sama. Tuhan kita sebetulnya sama Allah juga gitu. Profetnya, nabi-nabinya itu sama juga. Cuma pada pergantian waktu ada perbedaan gitu aja. Jadi karena tidak ada hubungan dengan akidahnya, saya rasa bisa dipakai untuk semua orang Islam juga, apalagi pernah dipakai orang Sunni. Jadi saya mengenal Enneagram dan saya akan perkenalkan pada Anda. Ya, Enneagram ada 9 ya. Ada tipe 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ya. Ya, these 9 point symbols represent the personality types of the Enneagram system and how they relate to each other. Misalnya nomor 1, ini perfeksionis. Oke, ini lebih jelas ke sini. Ini gambarnya ya. Oke. Nomor 1 itu adalah reformer. Dia lebih ke arah perfeksionis. Ini saya ada banyak, jadi saya ingin Anda fokus ya. Jadi ada nomornya ya. Kalau dari lihat ini ya, ada warnanya beda ya. Ini disebut body types, oke ya. Nomor 1, 9, dan 8. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok urutannya begini. Kenapa kita tidak mulai dari nomor 1 dulu. Di buku disebutkan kita mulai dari nomor 8. Ada alasan yang nyata. Jadi,
Ini, oke, dia tergantung body types. Kemudian kalau ini heart type, ini apa? Head type. Jadi ini lebih memakai otak. Kalau ini dari heart, perasaan, dan ini dari badan. Artinya apa? Energinya. Ini energinya dari badan, kemudian energi dari heart, dari perasaan, dan ini dari otaknya, cara-cara berpikir. Oke, kita mulai dari nomor 8 dulu. Nomor 8 itu the protector, kalau di sini disebut ya. Ini adalah orang-orang yang sangat-sangat ingin punya apa ya, kekuasaan. Where is the power in this situation? Jadi dia energinya, badinya itu merasa sangat energetik. Ketika dia merasa apa yang dia lakukan itu akan membawa dia punya power. Jadi, I believe I am strong, fair, and just, so I can avoid feeling vulnerable, weak, and powerful. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini, kalau Anda lihat, tipe-tipe orang-orang yang big boss, CEO, dia harus merasa paling penting. Dia tidak punya empati. Kalau dia PHK orang, dia tidak kasihan. Pokoknya dia harus menang. Pokoknya dia harus top nomor 1 di atas. Contoh yang terkenal saat ini adalah Donald Trump. Dia tidak ada empati sama sekali. Dan kenapa dia disebut the protector tadi? Ini karena siapapun yang berada di bawah dia, ya, itu akan dia lindungi. Nah, ini tipe alpha male atau alpha female. Dia akan melindungi beta male dan beta female. Orang-orang yang di bawahnya alpha itu biasanya disebut beta. Nanti akan saya jelaskan lebih lebih jauh ya. Kalau mau bicara sedikit, mungkin saya bisa cari sebentar. Jadi ada ini saya jelaskan. Ada tipe kepribadian sosial pria dan wanita. Jadi alpha itu pemimpin yang alami. Seperti tadi, the protector tadi, dia itu uh, di achiever, dia itu sangat ingin punya jabatan, ya. Harus dia punya dominan, dia sangat dominan, percaya diri, karismatik, ambisius. Kayak pemimpin yang tegas dan disegani. Kalau wanita alpha itu independen, kuat, kompetitif, penuh inisiatif, sering jadi pemimpin di kelompok sosial atau karir. Oke, ciri umum suka jadi pusat perhatian, tegas, suka kontrol, percaya diri tinggi. Tantangannya dia bisa arogan atau tidak terlalu dominan jika tidak seimbang. Oke, beta adalah pendukungnya ini, pendukungnya alpha, pendukung yang stabil. Kalau pria beta itu biasanya setia, pengertian, kalem, tidak suka konflik, sering jadi nice guy and pendengar yang baik, ya. Jadi kalau ada katanya orang laki suami takut istri, biasanya istrinya alfa, suaminya beta gitu. Kemudian, oh ya, alfa sama alfa nggak bisa jalan ya biasanya. Kalau pasti harus ada yang menang. Kalau alfa ketemu istrinya alfa, itu pasti cekcok terus dan pada akhirnya mungkin cerai atau yang istrinya harus jadi beta. Nggak bisa. Orang alfa harus alfa gitu. Kemudian wanita beta itu supportive, feminin, sensitif, mengutamakan harmoni, bisa lebih family oriented. Ciri umum emosional, penuh empati, nyaman berada di belakang layar, bisa terlalu mengalah atau merasa tidak dihargai. Misalnya, contoh ini, biasanya tuh presiden. Presiden yang alfa, ya, istrinya itu biasanya beta, ya. Contoh yang bagus itu mungkin kalau alfa itu tidak terlalu ya, tapi biasanya presiden. Tak ada yang bilang kayak Barack Obama misalnya, ya. Dia dominan percaya diri dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, dia itu termasuk Enneagram number 9, jadi tidak terlalu alfa ya menurut saya. Nah, istrinya tuh beta. Dia mendukung pengertian ya, supportive, feminin, sensitif, mengutamakan harmoni, ya lebih family oriented itu. Jadi kalau suaminya alpha lebih bagus dapat istri yang beta gitu. Kalau mau dilanjutnya kita sedikit ya. Sigma itu lone wolf, independent. Kalau pria Sigma itu introvert, biasanya dia enggak ada ekstrovert, cerdas, menghindari hierarki sosial tapi tetap karismatik. Jadi dia nggak peduli, aku nggak jadi jabatan tinggi nggak peduli, pokoknya aku begini. Fokus pada tujuan diri sendiri.
Wanita Sigma itu mandiri, tenang, analitis, tidak butuh validasi sosial, tidak suka drama, suka kedalaman hubungan. Artinya kalau hubungan itu dia tuh lengket terus, ya. Jadi teman baik akan sampai dia mati, teman baik itu akan dia jaga menjadi teman baiknya. Ciri umum menyukai kebebasan, misterius, sering disalahpahami. Tantangannya bila bisa terlihat dingin atau tertutup secara emosional. Ini kebetulan saya alfa, jadi saya tahu seperti apa, karena saya sering dia salah pahami sejak saya kecil, dan mungkin orang banyak yang menganggap saya misterius. Saya sendiri suka kebebasan, saya nggak suka diatur orangnya tuh. Kecuali kalau sesuai Quran sama Sunnah, oke, saya percaya. Tapi kalau diatur lainnya, kadang-kadang saya pakai logika juga. Oh, ya ini begini, ada pro kontranya. Seperti saya bilang, saya INFJ juga, jadi saya Sigma. Oke, mungkin orang yang nggak kenal saya, mungkin dipikir saya diam, tertutup, ya, dan dingin. Betul, betul, betul apa kata yang di sini. Delta itu tenang, berkembang dari pengalaman. Pria Delta mungkin pernah mengalami luka emosional, kini menjadi pribadi yang reflektif, lebih tertutup. Mungkin dia pernah patah hati atau kecewa, mungkin pernah di PHK, mungkin karena kehilangan uang, akhirnya dia menjadi Delta. Wanita Delta itu bijaksana, pendiam, sangat sadar diri, suka bekerja di balik layar seperti beta tadi, tidak suka sorotan. Ciri umum realistis, loyal, berkembang dari pengalaman pribadi. Tantangan bisa cenderung pesimis atau membatasi diri karena trauma masa lalu. Ya, jadi Delta itu seperti apa ya, wounded wolf. Ya, kalau ini lone wolf, ini wounded ya. Kemudian Omega itu unik, nonkonformis. Pria Omega itu sangat intelektual atau kreatif, tidak peduli status sosial lagi-lagi ya. Jadi yang siapa yang paling peduli status sosial kebanyakan adalah alpha. Kadang eksentrik. Kalau wanita Omega bebas, cerdas, tidak suka aturan sosial, sering terlihat berbeda dari kelompok mayoritas. Ya, misalnya orang-orang yang suka bajunya, dia enggak peduli dengan fashion, pokoknya warnanya macam-macam, itu biasanya Omega. Ciri umum individualis, nyentrik, makanya disebut nyentrik ya, bajunya aneh-aneh gitu. Ada orang lagi yang seperti itu ada. Sering fokus pada dunia sendiri. Kemudian bisa kesulitan beradaptasi secara sosial atau sulit dimengerti orang lain. Apa ada yang terlupa? Iya, ada orang yang menambahkan gamma, kadang disebut sebagai versi seimbang dari alpha dan beta. Ambisius tapi juga sensitif. Ada zeta, jadi ingat Catherine Zeta-Zoom. Ini istilah tidak umum, tapi kadang dipakai untuk wanita yang sangat independen, mirip dengan sigma. Ya, jadi yang paling umum digunakan hanya 5 nih, alpha, beta, sigma, delta, dan omega. Oke, sekarang kita akan kembali ke masalah INFJ, maaf, MBTI. Oke, jadi MBTI tadi ini ya, kita kembali dari yang nomor 8 tadi ya. Ini adalah the leader di sini ya, protector atau challenger. Jadi namanya macam-macam ya, ada yang the leader, protector, challenger. Dari mana ininya, dari energinya? Ternyata dia ingin jadi the powerful person. Jadi ini adalah tujuannya. Dia ingin jadi apa? Dia ingin jadi the powerful person. Orang tipe 8 itu challenger ingin jadi the powerful person. Kalau kita lihat lagi protektor tadi, kenapa disebut protektor? Lagi-lagi dia alpha, jadi dia melindungi beta, orang-orang di bawahnya. Oke? Jadi itu nomor berapa? Nomor 8. Lagi-lagi ini kelebihannya adalah nomor 8 itu kelebihannya ada temperance ya. Jadi punya temper tapi apa ya? Temper itu membawa kebaikan. Jadi dia mungkin cepat panas, cepat marah, tapi tujuannya sebenarnya baik. Tapi kalau dia tidak memanfaatkan diri, kekurangannya adalah las. Dia misalnya kebanyakan orang tipe ini maaf, kalau sudah di atas biasanya punya banyak wanita. Ini. Kemudian kita kembali lagi, oke, ke ini tipe 9, peacemaker atau mediator. Oke. Kalau kita lihat tipe 9 ini, peacemaker itu ternyata dia peaceful person. Jadi dia itu nggak suka ada konflik, nggak suka rame-rame. Oke. Kalau kita lihat lebih lanjut, dia disebut the mediator. What are others' positions and external claims? I believe I'm peaceful and accommodating, so I can avoid feeling discomfort, conflict, and being dismissed. Ya. Jadi body type-nya ini, dia itu nomor 9 sebagai mediator, dia lebih suka peaceful. Jadi nggak suka konflik ya. Dia nggak enak kalau ada orang mulai bertengkar, teriak-teriak, dia merasa nggak comfortable ya.
Kemudian dia juga nomor 9 ini, kelebihannya itu discernment and right action. Jadi dia itu sangat baik sebenarnya, orang seperti ini baik, tapi kekurangannya itu kalau sudah dia di comfort zone, dia seperti slot, jadi males. Jadi, "Wah enak di rumah ah," malas keluar gitu. Padahal di luar cuacanya bagus, buat jalan-jalan bisa. "Ah, enggak ah, enak di rumah, enak tidur, enak-enak nonton TV." Dia merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, dia seperti malas, padahal sebenarnya nggak malas, gitu loh. Cuman karena ingin mencari kenyamanan dengan cara, ini yang comfortable tadi, gitu. Jadi nomor 9 tadi disebut peacemaker ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke, nomor 1 ya, the perfectionist or reformer, ya. Disebut reformer atau perfeksionis itu sebenarnya dia tuh ingin menjadi the good person. Orang seperti ini, kalau dia Islam itu sangat kuat sekali. Jadi orang seperti ini, kalau dia tahu itu halal, halal, haram, haram. Dia nggak mau gray area. Ya, "Oh, aku nggak mau." Nah, tipe-tipe seperti ini kadang-kadang sangat sangat suka mengkritik sayangnya itu. Jadi gampang mengkritik orang, misalnya guru melihat muridnya begini-begini, "Kamu kayak gini gini gini," gitu ya. Ada orang tua yang gitu sama anaknya ya. Jadi dia nih cuma tahu what is right and wrong, correct or incorrect ya. "I believe I'm correct and good, so I can avoid feeling bad or wrong." Nah, itu kelebihannya ya, tapi, kekurangannya itu ini tadi, kalau dia baik, dia punya toleransi, tapi kalau enggak, itu anger, dia marah itu, mengkritik orang, "Kamu ini salah, kamu ini gini gini gini." Dia lebih suka ngatur. Jadi menurut dia itu kalau kamu ndak sesuai aturan, kamu salah gitu. Tujuannya baik, tapi kalau misalnya orangnya terlalu, apa ya, kaku istilahnya ya, ada orang kaku seperti ini ya. Nah, sekarang kita, kembali ke body type. Jadi body type-nya ini tadi kan 891 ya. Perfeksionis ini, itu kan, nomor 1 ya. Nah, ini kalau dia, apa namanya, negatif kan anger ya. Jadi saya pikir dulu nomor 8 ini yang gampang marah kayak Donald Trump. Tapi ternyata nomor 1. Ya, jadi dia mungkin punya temperamen ya yang keras ya. Tapi, ketika dia, apa namanya, sudah mendapat posisi yang tinggi, dia mungkin lebih ke arah las daripada untuk, terlalu mengontrol. Artinya apa? Ini orang yang lebih lebih marah gitu. Nah, saya ingin menunjukkan perbedaan antara ini, panah yang berwarna purple ini sama yang hijau ini ya. Jadi gini ya, kalau nomornya itu 1 ya, ke sini maaf ya, ke sini, jadi ke sini, maaf ini yang bagus ke 7 ya, tapi kemudian negatifnya keempat ya. Artinya apa? Ini orang misalnya, saya kembali ke mana ya, sebentar saya lihat lagi, ini tidak jelas gambarnya, oke. Jadi ada garisnya, yang penting itu garisnya yang tadi. Jadi nomor 1 kalau misalnya dia positif, dia lebih ke arah nomor 7, dia lebih sabar, lebih konstan. Tapi kalau dia negatif, dia kan selain punya anger tadi, dia itu menjadi orang yang nomor 4. Nomor 4 itu apa? Nomor 4 itu, ini, apa namanya, istilahnya ini, individualis. Jadi orang nomor 1, ya, dia itu sangat perfeksionis. Kalau dia merasa lagi down, depresi, atau dia memikirkan diri. Dia lebih ke arah ke sini. Dia mencari gratitude and calm, ya. Kemudian kalau dia, apa namanya, positif, dia lebih ke arah 7, oke. Nah, ini ada bedanya lagi, ada namanya wing. Wing itu sayap. Biasanya orang yang di sebelah-sebelah ini, misalnya 1, itu bisa ke arah ke 9 atau ke arah 2. Ya, misalnya kita ambil di tengah-tengah. Nomor 9, maaf. Nomor 9 tadi kan disebut peacemaker ya. Maaf. Dia kan suka, menghindari konflik ya. Tapi ada dia 9, wing-nya 8. Jadi betul dia itu peacemaker, tapi dia cenderung ingin punya power seperti Barack Obama. Ya, ini tipe-tipe 9 ke 1. 9 ke 8, wing 8. Tapi kalau dia itu ada 9 yang ke arah 1, wing-nya 1, betul dia itu peacemaker tapi disesuaikan dengan rule ya. Itu oke. Dia nggak mau konflik misalnya,
tapi kita kembalikan ke buku, ke misalnya ke Quran, atau mungkin peraturan gitu. Itu contohnya. Jadi nine wing one. Jadi nine punya wing number one. Atau nine punya wing number eight. Sama dengan ini, nomor satu ini punya wing number nine, atau nomor satu wing number two. Number two itu apa? The helper. Orang tipe ini, ya, kelebihannya dia punya humility. Dia tuh seneng kalau ada acara-acara. Tak bantu ya. Baik banget. Tak bantu ya, gini, kelihatan sudah tak bisa nih. Aduh, tak angkati ya, anu yang kotor-kotor. So, misalnya ada acara keluarga atau apa. Dia yang sibuk bantu sana, bantu sini. Kemudian kalau sudah selesai, kekurangannya dia tuh pride. Dia merasa bangga. Oh, aku loh yang bersihin. Oh, aku yang bantu orang ini. Dia sebutkan kebaikannya. Jadi beda dengan nomor 9. Nomor 9 tadi dia baik, tapi kebaikannya ada tujuannya untuk merasa tidak ada konflik gitu. Dia ingin peace gitu. Sedangkan nomor 2 dia baiknya itu untuk dirinya sendiri. Dia ada pride. Jadi ada orang kayak itu, ada. Saya dari kecil kenal orang-orang seperti ini, yang saya pikir kok baik banget, tapi ternyata ujung-ujungnya dia menyebutkan kebaikannya sendiri. Ini yang di Islam dilarang, ya. Jadi kalau kita bersedekah jangan sebut-sebutkan sedekahnya, ya. Tapi kalau nomor 9, tipe nomor 9 biasanya dia tuh karena menghindari konflik, dia tuh pengen dimengerti. Aku tuh berusaha memberikan semuanya untuk kalian, untuk kamu, gitu. Tapi Bu, ya dihargai. Biasanya orang take advantage, jadi merasa oh seenaknya dewe gitu sama orang nomor 9 atau nomor 2 ini. Bisa bisa dimanfaatkan sama orang narsistik, ya. Mereka orang yang toksik itu bisa gampang dimanfaatkan. Ketika dia dimanfaatkan menjadi apa namanya? eh, dia menjadi sedih, akhirnya apa? Nomor 9 ini ke arah mana? Ke nomor 6. 6 itu adalah sorry, ini kalau kalau positif itu ke arah ya. 9 itu kalau baik, ya dia merasa bahagia, dia menjadi loyal. Jadi kalau kalian punya pasangan atau anak yang nomor 9, bersyukurlah. Bikin dia senang. Karena dia akan loyal pada Anda. Tapi kalau dia ini, dia tuh apa namanya? Dia tuh tidak suka, ya, dia menjadi ini, nomor 3. Nomor 3 itu achiever, dia punya kekurangan vanity deceit itu. Gitu ya. Kemudian kita kembali ke nomor ini tadi body types ya. Sekarang heart types. Ini the giver. The giver itu what are the needs of significant people? I believe I'm helpful and giving. Oh, maaf, ini nomor 2 ya, maaf ya. I'm helpful and giving so I can avoid feeling unappreciated and rejected. Jadi seperti yang saya bilang tadi, the giver tadi itu membantu, ya. Dia tuh merasa aku dibutuhkan orang kok, ya. Aku kalau nggak aku bantu nggak ada yang apa nggak ada yang menghargai hidupku. Jadi dia merasa dalam hidupnya kok ada acara-acara keluarga dia berusaha untuk bantu. Nanti dia yang sibuk bersih-bersih dan sebagainya ya. Ini the giver. Tapi sekali lagi tidak ada yang salah ya. Ini semua kepribadian itu dari Allah semua ya. Jadi kita tidak bisa menuding ini orang paling bagus, ini the mediator, ini jelek dan enggak bisa. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Oke, kemudian kita lagi the performer itu what tasks need to be done so I can achieve my goals. I believe I'm successful so I can avoid feeling incompetent and losing face. Ini orang saya pikir mirip dengan protektor ya. Protektor tadi kan sangat ambisius ya. Ini juga ambisius ya. Karena apa? Dia punya goal. Goalnya itu plan A, plan B, plan C, dan plan D ya. Dia punya sangat sangat ingin achieve something ya. Jadi, dia merasa, "Kalau nggak gitu aku nggak sukses," gitu. Oke. Sekali lagi dia kalau tadi yang nomor 2 itu loving person, kalau yang ketiga ini effective person, ya. Nomor 1 the good person. Oh ya, saya mau cerita bahwa penulis buku The Road Back to You itu sempat, naik pesawat membawa bukunya, kemudian pilotnya itu bilang, "Loh, ini Enneagram istri saya baca buku ini." Terus katanya istrimu gimana? Kata istri saya nomor 1. Dan kamu pilot? Iya. Oke, berarti saya nggak perlu takut naik pesawat karena kamu pasti bagus apa mengendalikan pesawat itu. Jadi tipe ini tuh black and white. Jadi selalu teratur sesuai dengan rule. Oke. Tapi kalau misalnya ke orang lain, waduh, belum tentu gitu loh.
Ini yang paling bagus untuk menjadi pilot, misalnya untuk surgeon, dokter ya, insinyur yang harus sesuai peraturan, harus sesuai apa ya, ada tahap-tahapnya itu nomor satu yang paling bagus, oke? Sekarang kita ke number 3 ya. Jadi tadi ini gambarnya ya. Number 3 itu achiever or performer ya. Jadi dia selalu ingin efektif. Jadi dia mencari tugas-tugas ya. Nah, ini kalau kita lihat nomor 3 itu ya, kalau dia apa? Baik, ya dia ke arah sini, ke number 9 ya. Jadi dia berusaha untuk achieve something, ketika sudah di-achieve something, dia merasa tenang, dia merasa peaceful. Tapi kalau dia nggak achieve something, dia dari nomor 6 ini. Jadi ada takut takut untuk apa namanya, untuk gagal ya. Akhirnya dia menjadi achiever tadi. Oke, misalnya anak-anak yang sangat apa ya, ya bukan nomor satu, tapi nomor 3 ini bedanya di situ ya. Jadi sangat-sangat high achiever. Aku harus nomor satu di sekolah dan sebagainya. Kalau anak yang nomor satu ini, pokoknya aku apa nggak inilah nggak cheating, artinya nggak nyontek. Pokoknya aku sudah belajar sebisaku, aku nggak nyontek, aku dapat A, B, ya, nggak apa masalah, yang penting kamu nggak nyontek. Tapi kalau achiever bisa nyontek, makanya di sini. Dia bisa pura-pura, dia pura-pura hebat, padahal sebenarnya dia itu fake itu. Itu kekurangannya dia. Tapi kalau dia baik, dia honest, dia jujur gitu. Kemudian yang keempat ada individualis. Individualis ini, oke, dia punya gratitude, calm, itu kalau dia bersyukur. Tapi kalau negatifnya dia jealousy. Eh, orang ini, ya kalau kita lihat di sini, disebut individualis karena what is missing in me and this relationship, what I will be seen and understood. Will I be seen and understood? Sorry. I believe I'm unique and special, so I can avoid feeling inefficient and indispensable. Ya, jadi orang individual sini kalau ada masalah, dia tidak menyalahkan orang, dia lebih suka melihat dirinya sendiri. Salahku apa? Kekuranganku apa? Dan dia berusaha memperbaiki diri. Itu ya. Orang individualis ini ada yang bilang INFJ termasuk ini, tapi saya lebih ke arah sini ternyata. Setelah saya pelajari semua, awalnya saya pikir ini, karena saya ini the giver beneran. Kalau saya sacrifice itu sudah luar biasa. Tapi setelah itu saya lihat, loh, saya nggak pengen ngasih itu karena feeling unappreciated or rejected, tapi karena memang kepingin dapat pahala gitu. Memang kalau sudah gitu aku merasa peaceful. Ya ini yang ternyata saya nomor 6. Tapi kalau menurut terus terang saya tanya ChatGPT, kebanyakan mereka tuh individualis. Oke. Ini individualis laki-laki ya. Individualis itu mungkin karena orang INFJ itu biasanya sendirian, suka individu. Ya, jadi dia itu berusaha menyalahkan diri sendiri kalau sudah salahnya untuk memperbaiki diri. Jadi ini dari heart type ya, dari 2, 3, 4. Dia berangkat dari perasaan. Oke, kali ini tadi dari energi dari tubuhnya. Oke, yang ke ini 5, 6, 7 dari pikiran atau otak. Oke. Yang 5 adalah the observer. Will there be demands on my time, energy, and resources? I believe I am knowledgeable and calm, so I can avoid feeling inadequate and depleted. Ini agak mirip dengan yang mana tadi, yang butuh bantu ini, the giver tadi. Ya, mirip ya. Kalau ada demands, ada the needs, ya, itu dia observe, dia suka melihat apa yang terjadi. Kalau misalnya dia di acara keluarga atau di party, dia tuh lebih suka melihat. Kira-kira ada yang butuh saya nggak? Aku the giver, dia langsung sibuk. Kamu butuh nggak? Langsung tanya-tanya langsung. Oh ya, aku di dapur ya, aku bersih-bersih, aku ngangkatin makanannya dan sebagainya. Tapi observer dia nggak seperti ini. Dia cuman merasa kalau kamu butuh, ya ini aku. Jadi dia ngobrol dengan orang, dia observe orang, kemudian ngobrol ya. Dari sini di observer kan itu disebut investigator ya. Dia itu suka investigate, jadi observe ya. Jadi dia itu suka mempelajari apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di orang lain. Dia tipe-tipe saintis, ya. Dia itu sangat-sangat apa ya, merasa kalau dunia misalnya dia merasa dia karir ya, misalnya dia memilih karirnya itu, aku ingin jadi dokter karena banyak orang butuh.
Ini dari sini orang-orang seperti ini bagus. Jadi dari hatinya dia itu merasa aku ingin berguna buat orang banyak. Jadi dia bisa investigator yang tipe ini ya. Nah, dia ini nggak ada non attachment-nya, jadi dia tuh nggak gampang terpengaruh. Tapi sayangnya dia punya greed dan avarice. Jadi ini greed itu serakah, avarice itu mengumpulkan banyak orang. Sorry, banyak hal. Jadi kalau investigator itu greed-nya itu apa? Avarice-nya itu apa? Dari knowledge. Jadi dia belajar banyak sekali, tapi dia bakhil, dia nggak mau berbagi ilmu. Ya, beda dengan yang ini. Kan ini tadi saya bilang, ini nomor 8 itu di challenger tadi, kalau dia negatif, dia ke arah 5. Dia punya greed and average. Nah, average-nya itu apa? Harta di sini. Atau dia juga punya lust. Nah, nomor 5 sendiri dia tidak ada lust. Jadi dia ke sini juga ada, tapi juga ke sini ke nomor 7 ternyata. Jadi sorry, dia juga adalah saya minta maaf. Dia kalau negatif dia seperti nomor 8. Jadi sangat apa ya? Sangat ingin dominan ya. Dia harus membuktikan bahwa dia benar. Ilmunya misalnya dia berani mempertahankan diri kalau teorinya paling benar gitu. Walaupun faktanya bilang enggak, kamu salah. Jadi teringat inilah Oppenheimer kan waktu itu. Itu. Kemudian apa namanya? Pada waktu itu kan kalau nggak salah kan banyak yang protes. Nanti gimana kalau membunuh orang banyak? Enggak apa-apa, ini benar-benar. Pada akhirnya dia nyesel kan pada akhirnya. Nah, itu dia. Dia kalau positif ke sini, ke passion, konstansi, kalau negatif ke sini. Oke. Kemudian the courage. Courage itu number 6 itu loyalist. Ini dia kalau positif ini courage, jadi ada keberanian. Kalau negatifnya itu fear and doubt, takut dan doubt. Dia merasa tidak percaya diri itu. Dia merasa keputusannya itu tidak tepat di sini. Nah, loyalis ini nomor 6, dia tadi disebut loyal skeptic. Jadi skeptic itu dari what can go wrong? Whom can I trust? What are the unspoken message? I believe I'm loyal so I can afford feeling vulnerable and helpless. Nah, ini orang kayak gini, misalnya ada wanita-wanita yang dikhianati suaminya, ini banyak yang jatuh di sini katanya. Banyak psikologi. Walaupun suaminya itu salah kayak apa, tetap sama dia tetap loyal. Walaupun hatinya sakit. Bahayanya apa? Kalau saya pernah baca di buku When Your Body Says No, bahayanya itu nanti pada akhirnya dia sakit ke badannya gitu. Entah dia kena kanker atau kena penyakit apa, penyakit autoimun. Karena dia apa istilahnya itu bahasa Jawanya ngempet, dia tuh menahan perasaannya tadi gitu. Jadi loyal ya nomor 6 tadi ya. Loyalis ini kalau dilihat tadi dia courage apa fear and doubt. Dia takut di kehilangan. Kehilangan pasangannya, kehilangan pekerjaannya. Jadi walaupun dia itu misalnya dia lihat kanan kiri banyak di PHK, dia tahu bahwa perusahaannya itu bakal bangkrut, dia tetap di perusahaan itu, dia tidak berani pindah kerja karena dia merasa loyal. Karena dia ada ketakutan tadi. Jangan-jangan kalau aku pindah nanti aku malah gagal. Tapi kalau dia positif, dia akan berani. Berani pindah ke tempat lain. Atau mungkin wanita yang disakiti suaminya, korban KDRT akhirnya meninggalkan suaminya. Ini salah satunya kelebihan courage-nya nomor 6. Ya. Sekarang nomor 7. Patient konsistensi ini kelebihannya dan kalau kurangnya conceit and gluten ya, oke. Jadi nomor 7 disebut enthusiast. Dia tuh di Epicure. What are the stimulating possibilities and multiple options? I believe I'm okay so I can avoid feeling pain in the limitation. Ini nomor 7. Laki-laki ini dari head ya. Jadi mereka tuh dari ini, maaf, the observer, the loyal, skeptic, and epicure. Ini saya melihat second screen ya. Ini mereka pakai head types. Jadi mereka pakai pikirannya mereka sendiri. Tuh. Jadi ada setiap type itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi itu tadi. Oke. Sekarang ini tadi Enneagram. Oke. Kita akan lanjutkan ke personality 16 personalities. Oke. Berdasarkan MBTI. Oke. Videonya karena panjang akan saya potong.
Oke, jadi jangan kaget kalau ada beberapa beberapa bentuk video, oke? Beberapa, wah namanya part ya, itu. Ini, kalau diperhatikan 16 personalities itu ada INTJ, INTP, INTJ, INTP, INFJ, INFP, INFJ, INFP, dan sebagainya. Ada 16 macam. Ini adalah tipe-tipenya. Kalau misalnya extraversion tadi saya sudah cerita, source-nya energi dari luar. Kalau introversion dari dalam, ya. Ini dari, are you outwardly or inwardly focused? Jadi fokusnya dari luar atau dalam. Kemudian how do you prefer to take information? Apakah dari sensing atau intuition? Kemudian yang ketiga itu how do you prefer to make decision? Apakah dan you prefer thinking or feeling, ya? Ini ada caranya semua, ada penjelasannya ya. How do you prefer to live your outer life? Oke, ini ada judging, perceiving. Misalnya ini, thinking itu tadi make decision in an impersonal way using logical reason. Jadi lebih logical ya. Value-nya justice and fairness tadi. Sedangkan J itu judging itu prefer to have matters settled. Think rules and deadlines should be respected. Ini seperti ini. Ini ada kombinasinya, masing-masing berbeda. Kamu bisa mencari tipemu sendiri seperti apa ke arah sini. Ada tes-tes psikologi online ya, yang bisa di apa, diikuti online. Sekali lagi ini tadi dari Carl Jung, dan ini perbedaan contohnya antara ISTJ dan INFJ. Kenapa saya tanya gini? Karena di sini ISTJ sama INFP. Ini beda banget ya. Oke, terus apa bedanya dari mereka? Nah, itu saya tanya gitu, perbedaannya apa ya? Oke. Sekarang tipe kepribadian itu ada tipe analis, ada 4 macam: arsitek, logician, commander, dan debater ya. Jadi apa bedanya? Saya lihat ke second screen ya. Jadi yang arsitek itu imaginative and strategic thinkers with a plan for everything. Bukan berarti dia harus jadi arsitek, bukan. Kemudian logician, innovative inventors with unquenchable thirst of knowledge. Dia suka belajar dia. Dan inventor, dia suka menemukan hal baru. Dia belajar, kemudian dia bikin baru, alat-alat baru ya. Kalau ini strategic thinker, dia plan of everything. Kemudian ini commander, bold, imaginative, and strong-willed leaders, always finding a way or making one. Nah, ini tipe-tipe yang saya jadi cerita seperti Donald Trump tadi. Yang saya pikir tadi, menurut saya lah ya, saya bisa aja salah. Menurut saya dia tipe yang ini, protector atau yang disebut powerful person. Itu. Oke. Kemudian kembali ke sini. Debater itu smart curious thinkers who cannot resist an intellectual challenge. Oke. Ini tipe orang yang suka tanya. Kalau misalnya ada debat ya suka sekali. Kemudian sentinel sini ada logistician, defender, executive, and console. Oke. Ini practical and fact-minded individuals whose reliability cannot be doubted. Oke. Ini very dedicated and warm protectors, always ready to defend their loved ones. In executive, excellent administrators, unsurprised at managing things or people. Wah, ini dia jadi supervisor bisa atau CEO bisa. Console itu extraordinary caring, social and popular people, always eager to help. Oke, sekarang kita ke explore. Ada virtuoso, bold and practical experimenter, master of all kind of tools. Adventurous itu flexible and charming artists, always ready to explore and experience something new. Entrepreneur, it's smart, energetic, and very perceptive people who truly enjoy living on the edge. And entertainer, spontaneous, energetic, enthusiastic people, life is never boring around them. Di entertainer ini kalau kita kembali ke nomor tadi, di entertainer itu ternyata nomor 7, the joyful person, which is the epicure. What are the stimulating possibilities and multiple options? I believe I'm okay, so I can avoid feeling pain and imitation. Ini kalau yang ini tadi apa namanya? Apa ya tadi yang disebut tadi? Bukan, maaf. Ini di entertainer, ya. Kalau apa namanya? Ini diplomat, ada advocate itu INFJ, quiet, mystical, yet very inspiring and titled idealist.
Mediator itu poetic, kind, altruistic people, always eager to help a good cause. Protagonist itu charismatic and inspired leaders, able to mesmerize their listeners. Kemudian campaigner itu enthusiastic, creative and sociable free spirits who can always find a reason to smile. Dan ini kita akan belajar tentang temperament types, oke? Jadi intinya ada 16 type. Kalian bisa baca satu demi satu. Nanti saya berikan slide-nya. Atau kalau kalian mau melihat video ini di YouTube, bisa kalian stop untuk mempelajari satu demi satu untuk mengetahui mana yang tepat buat kepribadian kalian. Nggak ada yang baik dan buruk. Yang jelas semua kembali ke Quran dan Sunnah. Makanya setiap temperamen atau mungkin MBTI types itu semua itu cuman kepribadian, template-nya kita masing-masing. Kalau mau baik, ya kembali ke ajaran agama gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke temperament types. Ada sanguine, ini buku yang sebelum saya ke Kanada saya pernah baca bukunya ini, dan waktu itu saya pikir cuma ada 4 aja. Jadi ada sanguine, itu dia orangnya ceria, ekstrovert, lucu ya, suka bikin orang ketawa itu. Kemudian ada orang kolerik, dia tuh pemimpin dominan, dia orang suka marah, makanya disebut kolerik. Kalau salah marah, dia kritik, suka kritik, main kritik. Kemudian melankolik itu perfeksionis, introvert, dan phlegmatik itu sabar dan damai. Jadi gitu. Oke. Sekarang kita ke tipe sosial alpha, sigma, beta. Oke. Alpha itu dominan, pemimpin alami. Sigma itu mandiri, pemimpin yang diam. Beta kooperatif, pendukung. Omega, delta, variasi karakter sosial. Tapi saya lebih cenderung untuk mempelajari ini. Seperti yang saya cerita tadi, alpha itu pemimpin alami, beta pendukung stabil yang seperti saya cerita tadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan ke love language, bahasa cinta. Bahasa cinta itu macam-macam. Jadi ini ternyata bukan template ya. Jadi ini kita dapatkan dari kebiasaan kita dengan keluarga kita sejak masa kecil. Misalnya anak yang dibesarkan di keluarga yang suka diajak jalan-jalan atau nonton film bareng-bareng, dia merasa happy kalau suatu saat dia bersama pasangan atau punya sahabat yang suka jalan-jalan. Ini adalah orang yang punya suka quality time, waktu berkualitas bersama. Itu ada anak yang dari kecil itu orang tuanya nggak peduli, orang kaya nggak ada waktu buat anaknya, jadi mereka cuma dikasih kado, kasih uang, diberikan baju, permen dan sebagainya, oleh-oleh dan sebagainya, karena orang tuanya nggak pernah ada waktu buat mereka. Buat mereka bahasa cinta itu adalah gift, ya, receiving gift. Jadi kalau ada orang sayang sama mereka, berarti mereka orang ini ngasih kado karena dia sayang sama saya. Karena dia secara tidak tidak sadar dia menyamakan seperti orang tuanya. Apakah salah satu atau kedua orang tuanya. Jadi dia merasa tidak dicintai kalau tidak ada yang memberi dia hadiah. Nah, orang kayak gitu biasanya dia juga suka berbagi. Dia suka memberi hadiah. Itu. Kemudian act of service. Bantuan nyata dan tindakan. Orang yang seperti ini misalnya karena orang tuanya tidak ada apa namanya, tidak ada waktu buat mereka, tapi mereka punya pembantu yang sayang sama mereka. Aku sayang sama kamu nak. Kemudian dibersihkan bajunya, dimasakkan masakan kesayangannya. Dia merasa orang ini sayang sama aku karena dia punya act of service. Gitu. Jadi dia akan mencari pasangan. Kalau pasangan tidak memberi act of service, dia merasa tidak dicintai. Gitu. Word of affirmation itu pujian dan kata-kata positif. Biasanya orang-orang yang selalu memejangkan anaknya itu, kalau anaknya berhasil dibilang, oh kamu hebat, bagus itu. Ini ketika dia dikritik, dia merasa tidak dicintai. Tapi kalau dia dipuji, dia merasa dicintai. Kemudian physical touch ya, seperti dipeluk ya, kemudian tidur kepalanya di bahunya gitu. Ini physical touch itu. Itu biasanya anaknya sejak kecil ya dia suka dipeluk sama orang tuanya. Kalau misalnya, mama kangen kamu, dipeluk, kemudian dipangku ya, atau dilus-lus rambutnya. Itu anak-anak seperti ini tumbuh dewasa, dia merasa kalau orang menyentuh dia, itu berarti orang itu sayang sama dia gitu. Tuh. Jadi ini membantu untuk memahami dan memberi cinta sesuai kebutuhan pasangan atau anak. Oke? Nah, sekarang kita bicara tentang attachment styles atau gaya kelekatan. Kalau bahasa Indonesia aneh ini terjemahannya. Anyway, attachment style itu seperti kita lengket apa ya, attach ya sama orang ya. Ini juga dari masa kecil.
ya. Ada 4 tipe. Secure itu nyaman dalam kedekatan dan dia mandiri. Kalau dekat dia senang, kalau dijauhi dia nggak merasa bingung, ya. Kalau anxious dia dia takut ditinggalkan, dia butuh kepastian. Avoidant itu jaga jarak emosional, takut tergantung. Kemudian fearful avoidant itu antara anxious dan avoidant. Jadi campuran butuh dan takut kedekatan, oke ya. Nah, stage of attachment ini dari masa kecil. Jadi pre-attachment dari umur 0 sampai 6 minggu, ya. Biasanya bayi itu enggak ada particular attachment to specific caregiver, apakah mamanya, papanya. Pokoknya bayi itu kalau orang tuanya itu dekat sama bayinya, mereka merasa disayang gitu. Tapi kalau cuma salah satu yang dekat sama sama bayi itu ya dia dekatnya sama itu saja. Misalnya sama mamanya aja. Kemudian 6 sampai 7 6 minggu sampai 7 bulan itu mereka mulai milih ke mamanya atau ke papanya gitu. Jadi kalau yang baru punya anak itu pahami nih, jangan cemburu. Makanya sebelum itu terjadi, awal-awal bayi lahir sampai umur 6 minggu itu coba dua-duanya gantian menggendong bayinya, ganti popoknya dan sebagainya. Jadi bayi itu merasa disayang gitu. Kemudian umur 7 bulan ke atas itu show strong attachment to one specific caregiver. Jadi ini lebih kuat. Kalau mama, mama aja. Kemudian multiple 10 bulan ke atas growing bonds with other caregiver. Nah, umur 10 bulan ke atas dia mulai sama mamanya, sama papanya, sama neneknya, sama pembantunya, tetangganya dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, ini factor that influence attachment style di children itu dari quality of caregiving tadi. Kemudian cultural notions of parenting, temperament, and life experience related to abuse or neglect. Itu. Kalau adult itu tergantung dari early childhood experience, romantic relationship and friendship. Ini yang berpengaruh. Biasanya kalau orang suka ganti-ganti pacar itu dia punya pengalaman dengan beberapa orang. Kemudian dari situlah attachment teorinya ini attachment-nya itu berubah-ubah gitu. Kalau dia ketemu dengan tipe orang yang sama, itu kembali ke masa kecilnya. Nanti saya jelaskan. Certain personality traits such as neuroticism and self-esteem, cultural value and belief related to independence, gender, and etc. Oke, di sini kalau disebut secure, ya, oh maaf ya, ini gambarnya kurang keras ya. Secure ini yang kalau orang tuanya tuh kalau misalnya waktu masih kecil itu ini ada penelitian ya sebetulnya ya, saya lupa menjelaskan, ada penelitian nih, tentang attachment itu. Jadi, ada orang tua, ya ibunya biasanya, sama psikonya disuruh masuk ke ruangan, ya, kemudian, dikasih kamera, kemudian ibunya disuruh duduk, anaknya disuruh mainan, gitu. Kemudian, psikolognya bilang, "Ibu sekarang keluar, ya, saya masuk ke ruangannya." Ibunya keluar. Nah, kemudian psikonya masuk, dan anak itu dilihat reaksinya. Ada anak yang secure, dia melihat orang ini, apa, mamanya keluar, "Mama keluar dulu ya, Nak, ya." "Iya." Dia padahal masih kecil ya, "Mama keluar dulu." Kemudian, apa namanya, psikolognya datang, dia melihat, "Ini siapa?" "Oke, nggak apa-apa, mama akan kembali." Itu anak yang secure. Kalau anak anxious, dia merasa, "Loh, mama pergi ke mana? Aku ditinggal. Kok ini orang asing, aku nggak kenal orang ini, nanti aku kalau diculik gimana?" Ini anak yang anxious gitu. Kemudian avoidant, dia cuek. Mamanya pergi, oke cuek. Mamanya kembali, dia cuek. Dia tetap mainan gitu. Kalau disorganize itu antara anxious dan avoidant gitu. Nah, ini semua berefek sampai dewasa ternyata. Jadi orang yang secure itu kalau dia punya pasangan, seandainya dia punya pasangan anxious, avoidant, or disorganized, dia bisa beradaptasi, tidak masalah. Tapi yang sering terjadi adalah antara anxious dan avoidant. Biasanya perempuan itu anxious karena dia tuh merasa, loh kok ditinggal gitu. Misalnya ada dapat cowok yang avoidant. Avoidant itu gini, kalau ada masalah dia tuh tidak mau menyelesaikan masalahnya langsung. Dia merasa aku butuh waktu. Dia menjauh dulu karena ada emosi. Emosinya itu bisa macam-macam. Misalnya dia sudah terlalu dekat sama ceweknya atau istrinya, dia merasa aku terlalu dekat, aku butuh space. Nah, itu dia menghindar gitu. Kalau orang nggak tahu, kalau bukan sektor, LCOs atau ini, dia bingung, dikejar. Kenapa kamu tinggal aku? Oh, kamu nggak suka aku lagi. Oh, kamu mungkin sudah ada cewek lain, misalnya yang pacaran ya.
atau mungkin kamu nemui, punya affair kalau yang sudah nikah ya, ini HP-nya dicek macam-macam ya, ini seorang ini anxious. Kalau suaminya semakin dikejar semakin berlari. Ini kalau sudah anxious-nya kayak akhirnya, "Wis kalau kamu nggak mau sama aku ya sudah," dia kan kecewa. Ini biasanya gini, anxious-nya ndak kejar-kejarannya, ini kejar, ini lari. Nah, tapi kalau dia anxious-nya punya avoidant, setelah dia merasa ndak diperhatikan lagi, dia kecewa, dia akhirnya cuek, dia ikut jadi avoidant. Jadi avoid, ini ke sana, ini ke sini. Kalau anxious, dia kejar, ini tambah jauh ya. Nah, kalau yang ini enggak, lama-lama, "Oh, kamu enggak mau kerja, ya sudah." Terus akhirnya karena sudah ada space, orang avoidant kalau dia butuh space, setelah itu dia merasa, "Oke, aku sudah merasa nyaman, aku sekarang bisa menyelesaikan masalah antara kita," dia kembali ke anxious. Ya, kalau anxious-nya itu dia disorganize, dia marah kan, "Ngapain baru sekarang kamu kembali? Aku enggak mau kamu kembali." Bertengkar. Jadi antara anxious dan disorganize ini nggak cocok sama avoidant gitu. Istilahnya tuh apa ya, bakalan tarik tarik tambang istilahnya itu, pull and push gitu. Nah, ini yang nggak bagus. Nah, ini yang terjadi pada banyak orang. Kenapa, ada berita-berita ya, saya pernah lihat di YouTube ada ibu yang ditinggal sama suaminya 17 bulan, 17 tahun ya, terus kemudian, nggak tahu kabarnya suaminya gimana. Ada yang kayak gitu kan. Ada suami yang tidak bertanggung jawab ya, tidak menafkahi istrinya ya. Kemudian istrinya tambah lama tambah marah ya. Semakin tambah marah, dia semakin tambah jauh. Nah, avoidant ini negatifnya ini saya blak-blakan aja ini menurut, ilmu psikologi ya. Jadi hati-hati ibu-ibu yang punya suami avoidant, jangan dikejar, ya biarkan dia punya space. Kalau dia ndak mau ya sudah santai, berusaha untuk secure, punya, apa namanya, kesibukan sendiri, hargai waktu. Makanya penting ada ilmu-ilmu mengenal diri sendiri, kita jadi tahu, "Oh, saya ini tipe anxious," misalnya. Kalau gitu, kalau suami ke avoidant, sudah biarin, kasih dia space. Nanti lama-lama dia kembali lagi sendiri. Nah, ini kan saya ingin jadi ini bukunya Mars and Venus itu, John Gray PhD. Dia pernah ceritakan bahwa istrinya tuh anxious dan dia nggak cerita tentang anxious avoidant karena dia nggak ada kata-kata itu, sebutan itu, ini ilmu baru ya. Tapi, yang dari ceritanya kalau saya perhatikan dia bilang kalau orang laki itu butuh ke cave, ke gua, ya untuk, butuh waktu, kalau terlalu banyak emosi, itu lebih baik, ke cave. Istri tuh jangan ngejar gitu, jadi ya secure. Nanti akhirnya dia keluar sendiri dari cave-nya. Itu menurutnya John Gray. Nah, setelah saya tahu ilmu ini, kemungkinan besar John Gray itu istrinya anxious, kemudian, jadi avoidant, dia avoidant. Tapi kemudian mereka sama-sama belajar untuk menjadi secure, akhirnya mereka langgeng. Kalau nggak langgeng bisa ini, tarik tambang kalau misalnya orang katanya pacaran, ya saya tahu pacaran haram, tapi saya sering dengar, "Kok putus sambung sama pacarmu, nggak dikawin-kawin?" Ya ini, satu anxious, satu avoidant. Yang bagus apa? Kalau mereka ketemu secure, salah satu pasangan secure sudah aman, gitu. Nah, jadi itu, kenapa saya sampaikan kayak gini, ini karena penting kita sebagai orang tua itu latih anak-anak kita menjadi secure. Dengan mengenali ilmu ini, kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus menjadi secure dulu. Apapun MBTI type-nya, MBTI type-nya itu apapun itu, juga ada 16 tadi personality itu, apapun itu, kita harus secure. Apapun Enneagram type-nya, kita harus secure. Dan latihlah anak-anak untuk secure. Itu pesan saya. Jadi manfaat praktisnya tadi, ilmu-ilmu tadi, itu untuk karir, relasi, pengembangan diri, spiritualitas, tujuan hidup, kesehatan tubuh. Nah, ini yang saya sebut ini kenapa? Karena saya sudah membaca bukunya Dr. Gabor Mate, ya When Your Body Says No. Jadi kalau kita tidak tahu siapa diri kita sendiri, apalagi kalau kita ini termasuk orang anxious atau avoidant tadi, itu stres itu kebawa ke badan. Dan bisa bertahun-tahun, akhirnya bisa sakit, bisa autoimun dan sebagainya, kanker, sebagainya, autoimun ya. Itu jadi penting untuk mengenali diri sendiri. Nah, ini tips menggunakan tes kepribadian, itu cuma sebagai alat eksplorasi aja, tidak ada tipe yang lebih baik ya. Semua ada kelebihan dan kekurangannya, karena kita ini manusia, kita tidak sempurna, kita bukan malaikat, kita bukan Allah ya. Cuma kembalikan aja ke 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 Quran dan Sunnah ya, kalau ingin tahu ya benar salahnya, oke.
kombinasikan beberapa alat. Jadi ada beberapa tes yang saya ceritakan tadi, itu cuma beberapa aja. Oke, dan refleksikan untuk pertumbuhan pribadi. Ini. Jadi coba berpikir ya, refleksi dan diskusikan dengan keluarga atau dengan pasangan, apa tipe kepribadianmu, apa yang kamu pelajari, bagaimana menerapkannya. Oke. Jangan lupa everybody's dealing with something. Jadi kalau kita melihat ini ibaratnya ada orang traffic ini, masalahnya beda-beda. Ya, masalahnya beda-beda. Tapi sekali lagi kalau kita ingat kata-kata Carl Jung tadi, kalau kita lihat keluar, kita ngelihat itu dreaming, kita tuh seperti bermimpi. Padahal orang punya masalah masing-masing kan. Tapi kalau kita ngelihat ke dalam, kita awake, kita bangun. Oke? Dan ini juga ada imposter syndrome. Kalau kita tidak mengenal diri sendiri, kalau kita punya childhood trauma, misalnya orang tua kita nggak pernah memuji kita, memberi kita love language affirmation ya, word of affirmation. Oh kamu pinter, oh kamu belajarnya sudah bagus nak, nggak apa-apa. Karena nggak pernah ada itu, kita selalu ada self doubt. Walaupun kita sukses ya apa-apa, itu tetap ada imposter syndrome. Ini ada cara-caranya yang bisa dibaca. Misalnya nomor satu, the more successful you become, the louder it gets. Caranya kalau kita merasa wah, aku nggak pantas dapat posisi seperti ini. Coba write down 3 wins from last week, no matter how small. Itu, ya. Kemudian your self doubt is proof you're pushing boundary. Ya, AS, what would I do if I knew I couldn't fail today? Ini dibaca semua. Silakan dibaca. Silakan di stop videonya. Oke. Karena saya nggak mau terlalu panjang untuk video ini. Saya ingin Anda awake, sadar siapa diri Anda, dan kemudian memperbaiki diri. Itu pesan saya. Dan jangan khawatir, pada dasarnya tuh, believing in yourself is the first secret to success. Ini bisa di-follow. Saya suka follow orang ini, Adam Daniel ini. Dari kita bilang, I don't, I can, I want to do, how can I do? I'm going to try, I can do it, I did it. Ini yang paling penting. Dan pesan saya terakhir, forget being perfect. Be you, it's better. Oke, terima kasih ya sudah ini menonton video ini sampai habis. Semoga berguna dan jangan lupa pesan saya, percaya diri itu dimulai ketika kita mengenal diri kita sendiri. Sebelum kita mengenal orang lain, kita mulai dari diri sendiri dan tidak ada yang baik dan benar kecuali menurut Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada orang yang perfect. Kita semua punya kekurangan. Jadi orang-orang yang alfa tadi kan suka mengkritik orang-orang lain. Sudah biarkan. Mereka punya kekurangan karena mereka tidak bisa mengkritik mereka sendiri. Jadi terima aja. Sedangkan Anda, karena Anda punya, mungkin Anda bukan sigma, oke, kamu dikritik, oke. Sekarang pelajari dulu siapa diri Anda dan perbaiki. Ada hikmahnya Allah menempatkan orang-orang alfa ketemu sigma, ketemu beta misalnya, atau orang misalnya INFJ ketemu ISTP dan sebagainya, ada hikmahnya. Semua ini seperti di kimia itu apa namanya? Setiap partikel itu akan ketemu, ada yang menyatu, ada yang pisah, seperti itu. Oke, begitu aja. Terima kasih ya semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.